Halo, selamat datang di channel Santi Melody. Ini untuk kawan-kawan yang memilih file yang ketiga. Oke, kamu mungkin nggak ngelihat pick a card-nya di mana. Pick a card-nya saya taruh di short ya. Saya bagi jadi 3 kartu. Jadi kalau misalnya kawan-kawan begitu menyimak video ini tapi ternyata pilihan kamu adalah file yang pertama, kamu boleh cek di description box below. Saya ada taruh di linknya di bawah. Boleh silahkan dicek. Oke. Baik, kita lihat untuk kawan-kawan ya, untuk pilih yang ketiga. Kita lihat perasaannya kamu kepada dia dulu ya. Gimana sih perasaan kamu kepada dia? Oke, perasaannya kamu kawan-kawan yang memilih file yang ketiga, perasaannya kamu kepada dia itu seperti apa? Bagaimanakah perasaanmu kepada dia? Ups. Oke, perasaan kawan-kawan yang memilih file yang ketiga. Oke, perasaannya kamu kepada dia. Oke, di sini ada the Six of Swords in reverse, kemudian Nine of Wands in reverse. Oke, saya lihat perasaannya kamu kepada dia terluka ya. Mungkin karena dia sering membiarkan diri kamu sendirian, atau mungkin dia sering gak bales SMS kamu, atau cuekin kamu, atau meninggalkan kamu sendirian, membuat kamu sering bertanya-tanya ini orang kenapa nih. Dan kamu di sini terlihat cukup lelah batin sama lelah hati, pikiran, ibaratnya kayak gitu. Kamu kepingin lari, kamu kepingin meninggalkan hubungan ini, kamu punya kepikiran untuk putus dengan dia, tapi kayaknya ada suatu ikatan di dalam dirinya kamu yang masih menyarankan atau masih mengatakan coba dulu, hubungan di antara kalian tuh masih belum selesai, ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau boleh diibaratkan saat ini tangan kamu menggenggam bara panas, ibaratnya kamu udah tahu tangan kamu terluka, tetapi kamu masih memaksa diri kamu untuk menggenggam hal tersebut gitu. Tapi kamu terluka nih ibaratnya. Tapi kamu di dalam hati nggak yakin kalau kamu bisa menggenggam bara itu sampai bara itu apinya hilang. Karena kalau apinya hilang kan dia udah nggak panas lagi, ibaratnya kayak gitu. Tapi kamu terluka, sakit, nggak enak rasanya. Dan ya seperti itu dah situasinya kamu saat ini, perasaan kamu kepada dia seperti ini. Kemudian kita lihat untuk perasaannya dia kepada kamu, nanti baru setelah itu kita baru lihat ya koneksi kamu sama dia itu sebenarnya koneksi apa sih kok bisa bikin kamu hubungannya seperti ini, atau bikin kamu perasaannya seperti ini. Oke, kita lihat spirit guide, higher self, holy spirit ancestors. Kita minta bantuan untuk kawan-kawan yang memilih file yang ketiga ya, untuk mengetahui saat ini apa sih yang orang yang kalian pikirkan itu, perasaannya dia kepada kamu itu bagaimana. Untuk spirit guide, higher self, holy spirit ancestors. Oke, perasaan dia kepada kamu saat ini. Oke. Di sini ada Page of Wands, terus kemudian di sini ada Justice juga. Oke. Baik, saya rasa ada 2 grup ya, ada 2 grup. Justice kita bicara bahwa mungkin pernikahan ya. Jadi orang yang kamu pikirkan ini ya, ada kemungkinan dia ada orang yang sudah menikah. Dia nggak bisa memutuskan hubungan dengan orang yang ibaratnya ada label hukumnya sama dia. Ini kan timbangan ya. Timbangan itu kita artikan sebagai hukum. Jadi hubungan yang ada hukumnya apa? Ya pernikahan, ibaratnya kayak gitu. Terus kemudian di belakang ini ada tirai nih, ada tirai merah. Kita nggak tahu apa yang dia tutupin dari kamu. Ada beberapa mungkin kamu tahu bahwa orang ini menikah, tapi ada beberapa dari kawan-kawan mungkin kamu nggak tahu dia tuh menikah, tapi kamu tahu ada sesuatu hal yang dia tutupin yang dia nggak bersedia untuk share ke kamu, sehingga membuat kamu ngerasa capek sendiri, lelah sendiri, seperti mencintai bayangan, ibaratnya kayak gitu. Kamu pingin putus tapi kok nggak rela, nggak ikhlas, ibaratnya kayak gitu. Oke? Terus kemudian di sini ada Page of Wands ya, saya lihat perasaan dia kepada kamu sebenarnya dia care sama kamu, dia sayang sama kamu, dia peduli sama kamu, tetapi situasinya dia saat ini membuat dia kayaknya seperti apa ya, dia ada tanggung jawab yang harus dia pegang, tapi dia nggak bisa sembarangan melepaskan tanggung jawab tersebut. Kita lihat di sini ada warna merah di kepalanya maupun di bajunya. Ini menandakan sebagai sebenarnya dia mempunyai gairah terhadap kamu, mempunyai perasaan care sama kamu, sayang sama kamu, dan dia juga nggak tahu kenapa hubungan ini kok bisa menjadi seperti ini gitu. Ibaratnya situasinya dia seperti ini di gurun pasir, ibaratnya dia juga nggak tahu kenapa berkembangnya seperti ini.
tapi perasaan dia kepada kamu yaitu dia ya, dia ada care sama kamu. Terus kemudian di sini ada Seven of Pentacles in reverse, kemudian ada Four of Swords. Sebenarnya dia juga capek dan dia juga lelah sebenarnya, maksudnya baik dari pikirannya dia maupun dari karena kalau misalnya dia menjalin dua hubungan, dia capek untuk menyeimbangkan hal ini. Dia nutupin hal ini mungkin dari pasangan resminya, atau mungkin dia menutupin ini dari kamu, berusaha untuk menjaga timbangannya biar seimbang. Dia juga lelah sebenarnya ya dalam hubungan ini, tetapi dia nggak pingin melepaskan hal ini. Ibaratnya seperti, kembali lagi di sini ada perasaan cinta sebenarnya kepada kamu, perasaan care lah ya. Kalau misalnya saya nggak, jangan pakai kata cinta deh, karena kalau pakai kata cinta kita sering mendefinisikannya sebagai orang ini akan melakukan segala sesuatu hal untuk cinta. Jadi kalau dia nggak bersedia melepaskan masalahnya dia, atau nggak bersedia jujur sama kamu, saya rasa ini bukan cinta. Jadi dia care sama kamu, dia sayang sama kamu, dia peduli sama kamu, dia nggak tahu bagaimana, kenapa situasinya ini bisa sampai jadi kayak kering kerontang seperti ini. Dan dia juga sebenarnya sedang menunggu situasi yang tepat atau menunggu waktu yang tepat untuk mungkin mencurahkan isi hatinya kepada kamu, atau menceritakan kejujuran segala sesuatunya kepada kamu. Kita lihat di sini The Seven of Pentacles. Kita lihat gambar kartunya. Orang ini tidak menyiram tanaman ke sini. Ibaratnya seperti itu. Ibaratnya seperti dia kayak sedang menunggu momen atau waktu yang tepat untuk mencurahkan di dalam pot ini berisi air. Ibaratnya perasaan. Jadi dia menunggu waktu yang tepat untuk mencurahkan perasaannya kepada kamu atau menceritakan kejujuran kepada kamu, tapi karena munculnya in reverse, jadi sebenarnya dia lagi nunggu diketemuin, atau mungkin dia sedang menunggu ketahuan sama kamu, atau menunggu reaksi dari kamu dulu, baru dia akan, ibaratnya dipaksa kayak orang mencet odol gitu, dipencet odolnya baru keluar, kalau enggak keluar, ibaratnya seperti itu. Jadi kamu paksa dia ngomong, dia baru bersedia untuk ngomong, kalau enggak dia mungkin enggak menceritakan keseluruhannya. Karena kenapa di sini ada tirai yang dia tutup, di sini ada sesuatu hal yang dia tutupin dari kamu. Oke, ini perasaan dia kepada kamu. Kemudian kita lihat ya, koneksi kalian berdua ini koneksi apa sih sebenarnya? Apakah koneksi cinta, apakah karmic relationships, atau apa? Oke, let's see. Oops, sorry. Oke, kita minta spirit guide, heart self, Holy Spirit, ancestors untuk kasih tahu sebenarnya koneksi di antara kalian dua ini koneksi apa sih? Oke. Yang pertama di King of Stone, Wolves di sini ya, ada seseorang sedang melonglong atau meraung, ibaratnya merindukan. Jadi sebenarnya kamu sama dia tuh sebenarnya ada ikatan cinta di antara kalian, atau batin. Hubungan di antara kalian lebih ke arah kebatinan. Hubungan di antara kalian tuh lebih ke perasaan. Kamu lebih mementingkan perasaan, ibaratnya seperti itu. Ada beberapa dari kawan-kawan mungkin ini adalah hubungan masa lalunya kamu, atau mungkin cinta pertamanya kamu, atau mungkin kamu mencintai orang ini tapi mungkin nggak dapet dia, terus kemudian berpisah setelah sekian tahun, ketemu lagi, koneksinya balik lagi ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi kamu sama dia bisa aja soulmate ya, hubungan jiwa ya, karena soulmate ya, mate itu temen kan, soul itu jiwa. Jadi hubungan jiwa di antara kalian ya, kamu ngerasa nyaman di antara kalian berdua satu sama lain, tetapi fisiknya kalian ini saat ini sedang diuji. Kamu sama dia mempunyai PR masing-masing yang harus diselesaikan. Kamu ada issues tersendiri yang harus diselesaikan. Oke. Terus kemudian di sini ada yang tadi saya sampaikan ya, tadi ada suatu ujian yang perlu kamu jalanin. Kamu sama dia dua-duanya itu ada suatu ujian yang harus diselesaikan dulu, ibaratnya seperti itu. Tujuannya adalah untuk enlightenment jiwanya kamu. Tujuannya adalah untuk memberikan pencerahan kepada kamu. Mungkin ada beberapa dari kawan-kawan setelah menjalani hubungan ini yang saya rasa kelihatannya cukup menyakitkan, ibaratnya ya, benar-benar cukup struggle, banyak pergulatan juga, banyak permasalahan. Kamu akan bisa mengalami yang namanya mungkin spiritual awakening atau kebangkitan spiritual, atau mungkin kamu semakin mengenali diri kamu sendiri. Apa sih yang kamu mau sebenarnya? Hubungan yang bagaimana sih yang kamu mau? Orang yang bagaimana yang kamu mau? Ibaratnya kayak gitu. Jadi sebagai pengingat, banyak orang yang mengalami spiritual awakening itu dikarenakan mengalami permasalahan atau hentakan, atau mungkin mengalami suatu
cobaan yang berat, ibaratnya kayak gitu. Dan ada beberapa dari kawan-kawan seperti ini situasinya. Jadi koneksi di antara kalian adalah koneksi jiwa. Bisa juga kamu sama dia adalah karmic relationships juga. Mungkin di masa lalu, kehidupan di masa lalu kamu ada pernah berjanji dengan orang ini, makanya sekarang kamu dipertemukan lagi, mendapatkan karma dari hubungan kamu dengan dia di masa lalu. Ini juga bisa juga, tapi intinya kamu sama dia koneksi adalah koneksi jiwa. Oke, bukan koneksi sekedar fisik ya. Oke, kemudian kita lihat untuk kartu sarannya kepada kawan-kawan. Kita lihat kartu saran untuk kamu. Oke, kita minta Spirit Guide, Higher Self, Holy Spirit, Ancestors ya. Oke, kartu sarannya. Oh, udah keluar kartunya ya. Oke, nggak kelihatan tadi. Baik, di sini ada kartu very soon, tetapi dalam reverse. Oke. Untuk kawan-kawan ya, mungkin karena ini adalah PR yang harus kamu jalanin, atau mungkin ujian yang harus kamu jalanin, atau mungkin memang ini harus terjadi dalam kehidupan kamu atau dalam fase kehidupannya kamu. Mungkin bukan sesuatu bukan sesuatu hal yang mudah harus kamu jalani, tapi ini memang harus terjadi di dalam kehidupannya kamu. Kartu very soon in reverse ini bisa saya artikan sebagai kamu diminta untuk jangan membuat keputusan apapun. Ibaratnya kamu memang harus ngejalanin ini, jadi jangan berusaha untuk putusin hubungan ini, jangan berusaha untuk melawan atau memikirkan hal ini, atau mungkin ibaratnya gini, kalau kamu naik perahu nih, udah di tengah lautan, kamu takut menghadapi badai, ibaratnya takutnya ada gelombang air atau gimana, tapi kamu nggak bisa kemana-mana ibaratnya. Yang bisa kamu lakukan adalah ngikutin itu kapalnya, arusnya sampai nanti mendarat di darat, ibaratnya kayak gitu. Nah, situasi kamu saat ini sarannya adalah seperti itu. Walaupun mungkin kamu ngerasa ngeri, ngerasa takut, there's nothing you can do about this. Karena kalau misal kamu maksain diri putus dengan dia, kamu akan balik lagi. Karena ikatannya di antara kalian tuh masih belum selesai, atau karma yang terjadi di antara kalian belum selesai, atau mungkin pelajaran yang mungkin terjadi di antara kalian itu masih belum selesai. Jadi perlu ngejalanin dulu. Ini bukan sesuatu kebetulan yang terjadi dalam kehidupannya kamu, memang harus kamu jalanin, ibaratnya gitu. Well, itu yang saya dapatkan untuk kawan-kawan. Terima kasih sudah simak ya. Kawan-kawan boleh ngecek juga di playlist video-video saya yang lain ya. Video-video lain saya juga itu timeless atau tidak ada batas waktu ya. Bisa mengikuti energi pada saat kawan-kawan menyimak video tersebut. Kalau misalnya kamu suka dengan penyampaiannya saya dalam membacakan tarot, jangan lupa untuk kasih like-nya, subscribe juga share untuk kawan-kawan yang mungkin yang membutuhkan. Dan kita jumpa lagi di readingan lain. Terima kasih sekali lagi. Sending you so much love. Namaste.